Balik lagi di Bro. Jalan bro. Kita mau collab ya? Iya. Mau collab sama YouTuber Kerawang, namanya itu siapa? Mustafa Mundut. Mustafa Mundut. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan sama dia satu harian, ikutin perjalanan kita. Mungkin kalian bertanya, mana Kak Ivan? Yang satu Kak Ivan mana? Kak Ivan mana? Kak Ivan ada di Purwakarta. Kita nanti ketemu dia langsung di lokasi. Ikutin kita terus. Bye-bye. We can never be friends. We can never be friends. Welcome back to Bro. Makan-makan, bro. Oke, jadi siang ini kita lagi ada di Sate Marangi Haji Yeti Purwakarta. Nah, jadi siang ini kita mau makan bareng siapa sih? Tamu spesial kita. Ya, tamu spesial. YouTuber Karawang. Jadi kita mau nunjukin siapa guest star kita siang ini. Kita mau makan bareng dia. Oke. Tidak salah dan tidak bukan adalah Mustafa Mundut. Gila mana nih? Nah, Oke. bro apa? Bro aja. Bro aja, wila sih. Thank you banget. Mustafa udah Mundut. ngundang gua jauh-jauh ya kan, gua ke Purwakarta. Ya. Enggak sih, gua dijemput. Nanti kita akan ngobrol bareng Mustafa. Nanti kita akan makan dulu. Abis itu kita akan ngobrol bareng. Ngobrol-ngobrol. Kita cari tahu sebenarnya dia itu siapa. Ya. Oke. Mungkin kalian belum tahu dia siapa. Ya. Yang belum Oke. tahu, subscribe channel ini, oke. Oke, subscribe juga channelnya si Mustafa Mundut yang Oke. udah hampir mendekati 1 juta subscriber. Amin. Bye bye. We can never be friends. We can never be friends. We can never. We can never. We can never be friends. Nah, jadi kita ini semua sudah pada lapar nih tadi dari Bandung. Nah, ini kita udah pesan nih. Nah, siang ini seperti tadi kita makan siang bareng siapa? Bareng si Mustafa Mundut ini dia. Halo. Halo, Bang. Wih, What's up, man? nih. Gila. Bareng siapa hari ini? Ini ada teman-temannya juga. Halo. Mundut hari ini traktirin kita guys. Oh gitu? Iya. Wah, baik banget kita ditraktir nih hari ini. Pokoknya makan apa aja sini kayak Siap. We should have known that we could. We can never be friends. Oke, sekarang makanannya udah ada guys nih. Ya. Nah ini bingung nih, ada sate kambing sama sate sapi. Yang mana sate kambingnya, mana sate sapi? Kayaknya dicoba sama ya, soalnya dia bisa bedain. Kali perbandingan ada. Dia tahu Ini saya satu yang kambing sama sapi dia tahu. Cobain Cik. Saya mau kambing. Ini kambing. Ini kambing. Bener. Kambing ya. Oke. Cobain. darting gue nih. Oke, jadi semuanya kambing udah lengkap ya teman-teman. Kita mau makan siang dulu. Yaudah, langsung disantap aja yuk. Cara makannya itu ada piring. Piring. Oh, nih. Ini apa nih? Nasi. Ini piringnya. Baru pertama kali cuy. Gue baru pertama kali. Thank you bang udah ngajak gue. Baru pertama kali. Kalau nggak cara makannya gimana? Ajarin sih. Jadi pertama ambil nasi ya, terus dibuka. Sebenarnya sama aja ya, nggak ada yang spesial dalam makannya. Ya udah, yang paling penting di sini lo kalau makan, lo kan pertama kali nih. Kalau makan di sini, ini kan ada cabai sama tomat nih kan. Ini dikasih sama kecap tuh. Tolong gini. Iya. Jadi makannya itu dikasih kecap. Ini dikasih seperti ini contoh aja ya. Terus lu makannya itu di terus sambil makan ini juga. Coba ya. Coba. Ini lo kan thank you bang. Guys, gue coba ya. Ini baru pertama kali gue makan ini. Ambil satu, coba nyobain dulu. Giniin. Nah, boleh.
Gimana? Gokil. Jangan dulu kenapa kayak gini dagingnya ini empuk banget. Empuk banget ya. Enak cuy. Enak oke sih. Kan tadi udah nyobain kambing kan? Iya. Menurut lu gimana? Gue ya sama kayak sate biasa ya, cuma saya sate kan gue pakai bumbunya, tapi dagingnya empuk banget dan apa ya, gue nggak tahu gede-gede juga tuh soalnya. Ini gede-gede cuy. Ya, Kambingnya juga gede-gede ya, nggak kecil-kecil. jadi potongannya ini ya, Iya, potongannya. gede-gede ya. Nah, ini Ya. satu tutupnya tahu berapa harganya? Jadi ini satu tutupnya 5.000 guys. Jadi kalau 5.000, iya. Mahal nggak? Ya memang segitu. Dulu sih. Tadi saya yang bayar. Iya, yang bayar. Harganya biasa aja berarti. Enggak, dulu tuh sebelum 5.000, tahun lalu itu masih 4.000. Nah, ini tahun 2020 udah naik harganya jadi 5.000 satu tusuk gitu. Yang spesial di sini menurut lo apa? Sambalnya ya? Enggak, empuk aja. Bang, lu pada tahu ada tomat di sate. Kita tahu ada tomat dan kayak ada sambal gitu ya. Dan juga apa ya? Pakai daun pisang, ininya nasinya ya sama aja kayak nasi nasi biasa, nggak ada yang spesial. Sama lagi untuk makannya tuh kayak misalnya gua nggak terlalu paham ya misalnya kayak gini. Jadi di situ nggak hanya sate doang. Tadi gua punya gorengan ada kerupuk juga. Ya sama dah. Jadi tuh orang mati penasaran. Udah cobain yang sapinya belum? Udah, ini kambing. Menurut lu lebih better mana? Sapi atau kambing? Kambing. Kambing ya? Kalau lu? Kalau gua nggak terlalu suka sama kambing, jadi gua lebih enak kambing. Ini kambing. Mantap ya. I'm not a stranger in the world. Other way they say, but I choose other. I have learned to be ashamed of my choice, but I won't let them break me down to dust. When the serpent's words wanna cut me down, I say I am brave. I am who I am meant to be. I'm not scared to be seen. I know my purpose. This is me. Welcome back to Bro Bro Ngobrol bro. Oke, sore hari ini kita mau ngapain? Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Bareng siapa nih kita nih hari ini? Mustafa Mundur. Tunggu dulu cuy. Apa cuy? Lu bilang Santai maksudnya apa? santai. Santai. Ini yang nonton tahu nggak siapa? Nah, Mustafa Mundur. kalau kalian nggak tahu siapa itu Mustafa Mundur, Ini tayangannya. ini cuplikan ya, bukan dong. Siapa? Perkenalkan dong, Mustafa. Oke, perkenalkan nama saya Cesar Mustafa Mundu. Oke, Mundur atau Mundur? Mundu. Asli itu nama asli Cesar Mustafa Mundu. Nah, Mundur. ya kalau Mundu itu nama panggung aja lah. Oh, nama apa? Oke, Mundur itu apa marga atau apa? Mundu itu kayak contoh ya yang gua tahu ya kayak banyak banget contoh kayak kiai gitu
kayak Islam lah. Oh iya Islam banget ya. Islam banget. Oke, jadi Mundut itu ternyata nama panggungnya dia ya. Iya, Mundut tuh. Oke, siap. Oke nih, jadi sore hari ini kita bakalan nanya-nanya nih seputar kehidupan pribadi seorang Kehidupan YouTuber. Mundut. Ya, benar. Gak ada bagus-bagus sih itu pasti. Nah, dong hidup lu bagus dong, bro. Banyak Amin. orang yang pengen ada di posisi lu, bener. Aduh. Ngomong-ngomong lu usia berapa sih, Bro? Gue baru 18 tahun, ya masih anak-anak sih 18. Oh, tapi udah bisa buat anak ya. Kalau itu bisa. Oke. Diomongin lagi. Jadi sekarang ini baru lulus sekolah ya? Baru lulus sekolah sih, Oke. baru 2 minggu kemarin gue dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Iya. Jadi selanjutnya mau kemana nih? Mau kuliah atau mau meneruskan karir atau gimana? Selebihnya sih gue pengen banget kuliah karena gue pengen lebih jaringan gue lebih luas lagi. Ya karena gue kuliah tuh pengen lebih banyak pengalaman juga sih. Iya. Karena rata-rata teman-teman gue itu kuliah semua bang, dan kalau ngumpul tuh gue doang yang masih sekolah, masih SMK mungkin. Rata-rata teman gue kuliah, ya makanya gue pengen kuliah ya sesuai apa yang gue bisa. Fakultas mungkin pengennya kuliah, tapi mungkin khusus sekarang gue lebih ke ya kerja dulu lah gue. Nge-YouTube gitu ya. Iya, buat konten YouTube dan lain yang bisa, kalau ada rezeki, ada kesempatan gue bakal kuliah. Oke, siap. Berarti lu masih ngerasa pendidikan itu penting dong? Menurut gue Kadang kan, pendidikan itu kadang kan di era sekarang cuy, Iya, anak-anak iya, tuh benar. pendidikan nah nanti yang penting karir gitu kan. Iya, benar. Jadi Iya, pengalaman. Tapi bagus lu masih penting pendidikan. masih pengen kuliah, dan gue juga ya contohnya gue masih penting walaupun gue 1 tahun kemarin tuh acak-acakan sekolah ya, tapi gue masih pentingin gimana caranya gue lulus nih. Bodo amat mau nilai mau kayak gimana, yang penting gue lulus. Yang penting gue lulus ya, gitu aja sih gue mah orangnya. Tapi maksudnya lu pengen lulus tapi tetap ada usaha kan gitu. Ada usaha, iya kayak gitu. Oke. Pokoknya gue imbangin ke sekolah. Contoh kalau ke sekolah gue 60% YouTube 40%. Sekolah 60%, YouTube 30%, usaha tuh sisanya. Usaha gue. Oke, keren. Nih, Iya. buat temen-temen tuh bisa dicontoh di samping masih pelajar, dia Udah nggak pelajar tuh. enggak maksudnya baru lulus. Ya baru lulus gitu kan. Banyak banget kegiatannya itu, waktunya itu dibagi-bagi Iya. sangat produktif gitu ya, dari sekolah Iya. bikin konten, ada lagi usahanya. Ada lagi, iya. Gitu. Nah, ini usaha apa nih? Nah, usaha apa tuh? Jadi gue tuh punya akun Munskui ID, salah satu jasa titip, dan gue juga punya clothing line, ya jasa clothing line juga, dan gue punya apa ya, kerjaan kayak kerja sama toko-toko kayak gitu, dan juga ya udah sih gitu aja kerjaan gue, cuma 3, usaha, just tip, ya just clothing tip. line, Clothing line. sama jual-jualin barang orang, sama aja sih just tip itu, dan juga kerja sama toko. Oh, oke. Awalnya Mundut ini masuk ke dunia per-YouTubean itu gimana sih gitu kan? Bisa diceritain nggak, maksudnya apa secara kebetulan gitu kan, atau memang udah pengen direncanain nih aku pengen bikin channel ini nih gitu? Atau gimana? Oke, gue jawab ya bang ya. Untuk masalah gue buat channel YouTube tuh awalnya tuh kayak gue dulu tuh kayak gini lah, contoh misalkan kayak teman gue ikut-ikut doang. Oke. Ikut-ikut doang bikin konten dia di channel dia, dan gue mikir kayak coba Boleh disebut nggak namanya? Sorry. enggak boleh. Boleh. Privasi lah, gue nggak enak Privasi, juga ya oke. kan. Yang penting tuh kayak intinya gini bang, lah dia bisa buat konten kayak gini ya kan, ngomong depan kamera lah, gue juga pede, gue bisa gue Oke. ngomong depan kamera, gue kayak gitu mikirnya. Nah gue lakuin konten apa yang gue bisa, ya gue bikin apa yang gue bisa, gue nggak mau bikin ikutin tren lah, contohnya kayak gitu. Ya mungkin misalnya tren itu gue bisa ya gue buat, tapi kalau gue nggak bisa, nggak gue maksain, contohnya kayak prank, ya gue nggak bisa nge-prank, nggak mungkin dong gue ikut prank kayak Oke. gitu. Pokoknya gue lakuin konten apa yang gue bisa, gue selalu ngelakuin apa yang gue bisa gitu. Oh, Dan that's- gue buat YouTube tuh karena gue contohnya awalnya gue pengen apa ya, nyebar luasin media gue dan juga usaha-usaha gue. Nah misalkan misal contoh ya, kita punya usaha, nah kita pengen mempromosikannya lewat orang lain, kita harus bayar dan nggak tahu itu laku apa enggak sama orang tersebut, nggak tahu apa ya, bayarnya juga mahal kan, intinya kayak gitulah, dan orang tersebut juga nggak tahu impactnya kayak gimana. Iya. Nah makanya gua buat media sendiri buat promosiin clothing gua, jasa titip gua, ya udah gua buat media sendiri kayak gitu, biar siapa tahu aja gua beruntung, dan Alhamdulillah ya. That's why lu bikin konten kemarin itu ada apa namanya, berapa harga outfit lu? Iya, outfit outfit lu lu, itu iya. karena lu memang tahu di situ gitu ya. Tahu di enggak, dunia itu. ya, dunia itu gue Iya. tahu, mempelajari juga, dan gue juga lihat seseorang terinspirasi dari konten
seseorang, dan itu konten seseorang itu sebenarnya sama gua dan duluan dia, tapi gua buatnya ya lebih versi lokal ya gitu, tapi dia kan versi Iya, luar. Nggak tahu lah lu pasti siapa. Oke, Kenapa sih gue konsen di brand lokal gitu? Maksud saya, menurut saya tuh yang lu maksudin brand lokal itu seperti gimana gitu? Oh yang gua masih Apakah lokal. brand lokal itu yang udah go internasional atau hanya khusus wilayah Karawang? Ini kalau brand lokal kan contohnya lokal tuh bisa disebut sama orang Jepang atau orang luar negeri juga lokal, misalkan di daerah dia. Ya misalnya di Amerika ya brand lokal Amerika juga ada. Ya tapi kita sebutnya brand lokal di Indonesia. Nah kayak gitu, lokal brand Indonesia. Nah contohnya brand lokal tuh kayak brand yang rilis atau brand yang memproduksi dan brand hasil dari anak-anak bangsa kita Indonesia. Iya Berarti itu yang maksudnya disebut brand lokal itu Indo gitu. Bukan Indo, lokal oke. maksudnya lokal Bandung. Iya lokal Bandung, yaitu lokal ya Indonesia. Indonesia. Ya lokal jadi brand Indonesia. benar-benar yang original Buatan anak bangsa ya. gitu, karya Oke. anak bangsa. Nah itu lokal Indonesia gitu. Di ya gue contoh di fashion ya lokal Indonesia, ada di kuliner juga, kayak itu buat usaha dan lain-lain, itu salah satu juga produk lokal Indonesia. Oke, jadi basically-nya adalah semua produk yang penting dia dari lokal. Dari ya? lokal, Mau dari itu kuliner, fashion negeri kita gitu sendiri, ya. iya Oke, dari siap. negara kita sendiri, itu yang disebut produk kita dan produk brand Indonesia gitu. Kenapa gitu loh? Kenapa? Concern Kenapa gua- harus lokal gitu kan? Kenapa harus Lokal, lokal? lokal. Kenapa nggak dari luar negeri aja kualitasnya lebih bagus? Sekarang Enggak, gini, no dong. Enggak. Kan anggapan beberapa orang. Anggapan beberapa. Enggak, Soalnya rada nggak setuju juga. ya karena orang lihatnya itu dari yang pertama dari nama, Dari nama, tren, oke, tren. dan juga image dia ya kan dikenal sama dunia. Misalnya Iya. gini, kenapa gua lebih ke lokal? Karena gua support pengusaha-pengusaha clothing dan pengusaha-pengusaha lokal yang ada yang lagi berjuang di negeri kita Oke. sendiri. Ah, Brand luar tuh udah masuk sekitar tahun 2017 ke bawah dan ke atas 2018 yang meledak banget, banyak banget request di Indonesia. Dan juga kenapa? Nah di situ tuh pengusaha-pengusaha lokal tuh kayak di bidang clothing, contohnya gua kayak ngedon gitu lah. Kok kenapa orang lebih memilih apa ya, membeli brand mahal Brand gitu mahal. dibanding brand lokalnya sendiri gitu, brand negara dia sendiri gitu. Sedangkan negara dia tuh nggak kalah bagus sama negara luar kalau pengen tahu mah. Iya. Tapi ya mungkin orang tersebut memakai brand luar ya lebih image-nya dia lebih naik lagi atau lebih apalagi mempersonal lah, intinya kayak gitu lah kalau dipakai brand luar tuh. Nah gue pengen tuh, kenapa gue support brand lokal, karena biar orang-orang tuh tahu brand lokal tuh gak kalah keren daripada brand luar. Yes, kalau itu gue setuju sih. Setuju gua. Makanya tadi kan gue Iya. bilang beberapa orang beranggapan kayak Brand lokal ngeremehin aja gitu. iya ngeremehin. gitu, tapi masalah kualitas balik lagi kan ke Iya. masing-masing brand, Masing-masing, di mana iya. mereka bangun brand Brand image-nya ini tadi. iya. Itu gue setuju banget. Nah, tapi sebelum lu kesini kan gue kan taunya lu viral gitu loh. Iya. Benar. Viral dari salah satu apa namanya YouTube YouTube channel. gitu, YouTube channel lo yang ngangkat tentang apa namanya berapa Berapa harga harga outfit outfit lo. Iya. Dan di situ ada yang roasting. Benar. Dan itu si Ada. Panji, Ada yang roasting, ada yang Reaction. ini, reaction. iya ada yang reaction sampai akhirnya boom. Waktu lu di roasting sama Panji Vicky Pragiwaksono Pix. ya. Vicky Pix juga ya. Nah, jadi bener. lu coba ceritain ke kita kenapa waktu itu lu jadi viral gitu loh. Ini mungkin banyak banget orang yang lihat gua dari cover yang pertama, soalnya dari cover yang pertama Penampilan gitu ya. bukan yang pertama penampilan, yang kedua kayak fasilitas ya, mungkin gua nggak kayak sekarang, kalian bisa lihat video-video gue sekarang juga dan alhamdulillah. Dan dulu tuh gua pakai HP Xiaomi Note 4 apa Note berapa cuy? Note 4 ya, yang nggak ada bulat-bulat ya, Xiaomi ya. Iya, nah gua dulu pakai HP kayak gitu bang. Ya biasa Untuk gua kayak ngerekam. ngevlog, ngerekam. iya untuk ngerekam ngevlog dan ngedit juga di situ. Habis ngerekam upload ngedit di situ udah Di situ. ngedit di situ, ngerekam juga di situ. Dan mungkin orang-orang lihat tuh kayak ini apa sih, bocil ya, utama kayak gitu, kamera jelek, udah editan kayak gitu, dan gue bikin kayak gitu. Ya udah kayak gitu, banyak disebar, banyak di hate ya kan. Ya mungkin orang-orang tertarik itu berlain untuk mereaction video gua. Udah di situ. Tapi kenapa sih jadi viral gitu loh? Maksudnya ada yang ngasih tunjuk atau karena lu memang konten lu itu menarik atau gimana sih? Enggak, menarik untuk dicela. Untuk dicela ya? Menarik untuk dicela. Iya, jadi Iya, gini jujur kan. gua. Jadi kalau aku lihat ya videonya gitu kan, dan itu di roasting sama si Panji tuh di acaranya Stand up comedy. stand up comedy di Magic Indonesia Show, ya. Magic Show, Magic Show. Nah, tuh
Jadi setelah dari situ gue lihat komennya tuh banyak banget tuh yang nyerbu YouTube lo kan, itu hampir kalau nggak salah hampir 115 ribuan ya yang nontonnya. Nah di situ tuh banyak banget cuy. Kata-kata speech head Bener gitu. head comment. Gua sampai ada yang apa namanya yang bilang yang kayak mukanya kayak ini jok motor gitu loh. Terus sama yang katanya si apa sih si Mundut ini sih hype tapi mukanya bis gitu loh. Itu kayak menurut lu gimana tuh cuy? Nah, Maksudnya ketika lu kata-kata head dapat itu ya, maksudnya kata-kata head itu gimana? Ya yang buat tangkap ya ada sedikit kayak wah apa sih ya udahlah gue kayak down, tapi ada sedikit Sempet kayak down ya? sedikit kayak gini sih gue mikirnya gini, di 2020 baperan lu nggak ada duitnya, 2020. 2019 2020 pokoknya orang baperan gak ada duitnya. Oke. Sekarang gini, gak hanya nge-YouTube, lu usaha ketika lu gak mau dikritik sama orang, lu gak mau dicela sama orang, dan lu down apa sih, yaudah gue gak mau buat ini lagi, gue gak mau buat itu lagi ya, dan lu gak bisa maju. Iya, benar sih. Gak semua orang konten lu sempurna, gak semua orang apa yang lu buat tuh sempurna, enggak. Itu mungkin dibilang sempurna sama beberapa orang dan sama diri lu sendiri doang. Hitungnya yang bilang sempurna konten lu itu satu diri lu, yang kedua keluarga lu, yang ketiga ya keluarga lu juga belum tentu ya kan Iya, suka sama konten lu ini. Iya intinya itu aja ya, intinya lu ya harus nerima apa yang dikritik orang, yang apa yang dikomen orang, yang itu yang gua tanggapi. Apa orang ketemu gua nggak ada yang ngatain, minta foto iya gitu. Oh pernah ya? Pernah jenggot banyak. Jadi maksud lu Iya. ya biarin orang ngomong apapun tapi tetap gua berkarya nggak gitu peduli, ya. iya nggak peduli, yang penting gua tetap maju, gua penting dia gua bisa lebih bagus lagi video. Nah, Oke. satu coba dari sekian banyak head comment, satu head comment yang anjir kenapa lu di-head? Iya. Oh iya itu Apa tuh? gua sebutin ya, jadi kayak gini gua pas lihat-lihat ya yang nyantai, bangsat anjing lu sekali lagi buat video lu apa ya, sekali lagi lu buat video lu ya gua santet lu apa gitu, terus apa kan balikin dong paket gua anjing misalnya baru MB apa coba kata gua sih ya udah kayak gitu, yang penting mah lu nge-head di komen atau di YouTube gua, thank you sih gua itu aja karena lu udah Tapi luangin waktu lu gitu. tapi menurut lu momen itu yang bikin lu naik, maksudnya lu bersyukur nggak? Maksudnya dengan kayak gitu lu ya thank you gitu, gua Iya. jadi terkenal coy gitu loh. Thank you, Berkat ya, gara-gara itu. orang yang hate itu kan Iya makanya itu dia, karena lebih dikenal banyak orang. nah itu dia ya, gue lihat kayak youtuber lain juga nggak ada yang sempurna sih dulu ya kan. Ya berkat itu dan alhamdulillah banyak orang yang support gua, banyak orang yang ngasih semangat ke gua nggak peduli sama orang yang benci gua peduli orang yang ngasih support ke gua, kayak lu pada, kayak teman-teman gua yang support Oh, gua. kita termasuk ya. Iya Iya dong, support. kita ngajak collab ini kan karena kita support gitu Iya, loh. gitu. Jadi kita saling support. Iya benar. Benar nggak? Iya betul. Jadi menurut lu dengan semua apa yang udah lu alamin pasti kan Iya. dari awal, sekarang kalau nggak salah tuh subscribernya itu udah hampir 85.000 ya. 88.000 bentar lagi Gituan lah. dapat 100 akan dapat silver button ya. Amin. Menurut lu apa sih maksudnya? Kan kita ini belajar bareng gitu. Dari awal lu buat lu berangkat dari subscriber lu mungkin dari 1 gitu kan. Satu. Iya kan? Harus Iya. dari 1, nggak mungkin langsung tiba-tiba Dari 100 nol, gitu loh. Saya ingat gue jadi Ya, 0, 1. Dia satu iya. Kan Iya kan? biasanya kan Iya. ada dimulai dari nol. Dari 1. Nggak ada subscriber langsung upload, gue nggak ada subscriber. Nggak ada subscriber kan. Tapi apa yang bisa lu bagi sama teman-teman di luar sana yang kayak pengen memulai gitu, dan kita juga gitu Baru loh mulai. juga baru mulai juga Baru mulai. gitu loh. Kira-kira apa yang bisa lu kasih ke kita supaya kita tetap come on gitu bikin Karena karya ini gitu. yang Presley-nya ini cuy. Tepat 1 bulan kita nge-YouTube. Iya enggak? Ini video keempat kita kan nanti tayang. Kelima. Kelima tapi udah hitung satu bulan Satu kan? bulan. Oke. Ini kita baru 1 bulan nih. Benar ya, sebulanan. Tipsnya dong. Keren loh, 1 bulan, 1, 2, 3 loh, kamera loh, yang kalian tahu nih ya, tag mana aja bisa kalian tandai. Keren loh, 1 bulan loh tuh, mana tak aing kepota. Kebetulan udah ada sebelum kita nge-YouTube. Benar. Oh, iya. Jadi sebenarnya ini personal gadgetnya kita Iya. yang kita bawa masing-masing gitu. Jadi kita nggak ada siapin. Jadi jangan sampai orang mikir kita bikin channel YouTube harus udah punya gadget Iya. yang canggih Nah, gitu iya. loh. Kita benar-benar ini yang udah kita punya sendiri gitu loh. Bagi dong apa yang kira-kira lo bisa bagi ke kita untuk tetap berkarya walaupun dengan apapun yang kita miliki
bikin gitu. Seadanya, ya. Seadanya gitu. Ini ya, yang pertama lakukan apa yang kalian bisa. Ketika kalian bisa ngelakuin dan senang hati, konsisten, fokus apa yang kalian targetin, fokus kalian, pakai apa aja cuy, YouTube tuh pakai apa aja. Yang penting kalian yang pertama punya konten, punya konsep, kalian ke depannya pengen kayak gimana, kalian punya goals, mimpi tuh sebesar-besarnya. Gue juga kayak mimpi tuh kayak, wah gue harus keluar rumah nih, gue harus tinggal di rumah nggak sepeda kayak gini, gue harus tinggal rumah yang lebih ini. Alhamdulillah ada aja rezeki mah. Yang penting misalnya kalau nge-YouTube, yang pertama YouTube tuh udah kayak industri, tapi industri itu nggak selamanya tuh orang berhasil di YouTube. Yang pertama tuh lo harus konsisten, yang kedua harus punya konten, yang ketiga lo jangan mikirin terlalu AdSense. Karena kenapa? Lo mikirin AdSense dari awal lo bakal mati. Kayak gitu aja sih. Jadi mungkin karena ini ya, karena kalau kita memikir AdSense, jadi kita Lelah, capek. prioritasnya ke uang Iya, aja. Sehingga dulu gua kita gitu, ketika kita nggak dapet jadi capek Iya. dan nggak mau nerusin kan. Iya dulu kayak gini loh. Gue hampir 10.000 subscriber, gue nggak mikirin AdSense doang. Gue nggak ngerti AdSense itu apa, YouTube emang dapat duit. Gue mikirin kayak gitu. Iya. Emang gue tahu YouTube dapat duit, tapi gue mikirnya kayak gini, kayak bodo amat ngapain gue mikirin itu dari YouTube. Kan dulu gue masih semangat jualan ya kayak gitu ya, jualan Iya. baju. Bodo amat, gue ngapain gue mikirin YouTube. Gue mikirnya kayak gitu ya kan, duit dari YouTube. Nah ketika gue udah jebret dapet lah duit dari YouTube, ya alhamdulillah ini mah ya kan, kerja keras gue terbayar. Kata gue, wah yaudah, sampai sekarang gue mikirin tuh, mikirin kayak, wah besok gue bisa makan gak nih ya, gue bikin konten apa ya, mikirin kayak gitu. Ya intinya gue salah di situ. Sampai sekarang juga gue masih kayak, wah nggak apa-apa ya, gue yang penting gue bikin video aja. Masalah gue sekarang mikirinnya gimana caranya gue buat heboh lagi. Dulu gue bisa buat heboh, kenapa gue sekarang nggak bisa? Gue mikirnya kayak gitu. Misalnya PU gue turun atau apa, gimana caranya gue bisa naik lagi, kayak gitu sih. Intinya kalian semua gimana caranya buat kalian tuh berkarya, disukai sama orang, supaya para subscriber kalian, gimana caranya apa ya, konten yang kalian selalu buat terus ditonton sama banyak orang. Udah gimana caranya, ide mah mikirnya gimana caranya nih buat konsep dan buat konten ditonton sama banyak orang dan positif. Oke, kreatif mungkin. Nah itu dia. Jadi kalau gua boleh simpulin sih, intinya ketika kita berkarya, utamakan tadi jangan mikirin Duit. uangnya dulu, Jangan. tapi kita harus Pikirin kontennya dulu. konten Konten. dan harus kreatif gitu Kreatif, loh. iya, Karena iya, tadi iya. dia bilang kan, sekarang viewers gua udah turun gitu. Berarti kan itu challenge kita Challenge untuk kita. lebih kreatif Nah lagi itu kan. lebih kita diuji, dan sekarang kita diuji karena YouTuber tuh semuanya kehabisan konten. Kayak gua kehabisan konten, gua harus ngapain ya, harus ngapain. Itu kita diuji, ayo harus ngapain, ayo mana harus Itulah ngapain. yang buat lo harus lebih more kreatif gitu Iya ya. itu dia sih. Keren. Nah, gini, kan bicarain soal konten nih. Kalau lu tipikal yang idealis atau ngikutin konten yang lagi hype nih. Konten hype apa? Dikasih 100.000 subscriber, dikasih giveaway apa dan lainnya. Itu kan salah satu konten. Nah, lu pilih mana? Pilih jadi orang yang idealis atau lu ngikutin apa yang penonton lu suka? Atau yang apa istilahnya customer lu suka? Gua lebih ke sama gue suka sih. Dan tadi yang gue bilang, lakuin apa yang gue bisa. Ya, ketika gue nggak bisa ya udah gue nggak bisa ngelakuin, tapi ketika ada yang request ini bisa, gue bisa nih ngelakuin ini, ya udah gue buat gitu. Semut gue aja sih buat konten. Iya semut gue. Semau Itu gue. semut. Semau gue. Gue mau ini buat, ya udah gue Jadi buat. intinya tadi ngomongin kalau ini kan pengalamannya dia ya, mungkin teman-teman di sana banyak pengalaman yang beda juga. Jadi kalau gua ada setujunya ketika lu bikin konten, lu harus paham konten yang lu buat, yaitu tadi lu bisa. Bisa. Ngapain lu bikin konten Yang lu nggak bisa. lu nggak bisa, jatuhnya nggak maksimal. Maksimal. Nah mending sih yang benar-benar kita suka gitu kan. Karena balik lagi kalau menurut gua nih ya, namanya kan YouTube itu sama kan kayak jualan gitu. Ada pasarnya gitu, Ada pasarnya. ada segmennya, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu loh. Jadi kita nggak bisa maksa orang nggak suka atau jadi suka gitu. Ya lu udah punya pasarnya sendiri gitu loh. Makanya sih ya itu tadi, lu mulai dari diri lu, apa yang lu suka. Kayak kita nih, kita sukanya jalan-jalan kan, kita bikin konten jalan-jalan Sama gitu. makan. Sama makan itu wajib gitu. Kalau lu kayak kita suka jalan-jalan disuruh bikin konten fashion mungkin kurang maksimal gitu. Bisa tapi jadi kurang maksimal kan gitu loh. Berarti sekarang lu udah bisa dapat penghasilan ya dari YouTube ya? Dari mana aja sih penghasilan? Dari mana aja? Instagram, YouTube. Instagram udah pasti di endorse, ada yang di endorse. Endorsement. Endorsement. Berarti YouTube
dari AdSense tadi. AdSense tadi. Oke, clothing line masih jalan. Clothing kan masih, tapi rilisnya jarang karena gua jualin ada jasa titip kayak gitu. Cuy. Nah, ini salah satu produk dia nih yang dia pakai Sats Iya. and Go. Jasa yang gua. Oke. Sats and Go. Kalau bajunya bukan ya? Bajunya Sats and Go. Yang Tapi ini lokal. kemeja bukan, kemeja well brown, bukan well brown. Tahu-tahu gua punya ininya, mana Wisbek ya. Melbourne. Ini kebetulan kita pakai produk lokal semua nih. Bener. Jadi karena hari ini kita mau interview lo, kita pakai local pride. Local Ini pride. gua dari oh sorry, ini dari apa? Ini baju lokal. Ini lokal brand harus dipakai. Gua lupa lagi ini kemarin kita beli di mana. Oh, ini local pride dari Bandung, Warning Clothing namanya. Iya. Gua dulu ya. Kalau gua dari ini Erigo. Jadi gua Erigo tahu lah ya. tahu. Produk lokal juga guys. Celana juga produk lokal bukan? Aceh apa pakai apa hari? Visual. Tahu Bisma? Nah, Vispal tuh. Kalau Bang Mundut pasti inilah udah semuanya local pride semua ya. Baju, celana, sepatu. Lo harus kasih motivasi untuk para UKM lokal gitu loh, maksudnya supaya kualitasnya bagus. Benar. Jadi nggak kalah saing gitu. Nah, maksudnya plus minusnya pakai produk lokal itu. Kan pasti ada minusnya kan? Iya. Ada gini, sebenarnya lokal ya. Produk lokal tuh lebih ke ngikutin produk luar. Yang pertama, dia nggak bisa nyiptain tren tersendiri. Itu ada beberapa produk yang nyiptain tren tersendiri dan buat yang unik-unik dan aneh-aneh. Yang kedua, terus satu bikin ini semuanya bikin. Kayak gitu. Sedangkan dia tuh nggak pantas membuat ini, kenapa dia buat ini kayak gitu. Kadang-kadang ya itu dia ya, kita hanya customer, kita hanya pembeli. Ya udah sih, kita cuma bisa nyampaikan aja kepada kalian, semangat terus. Buat kalian semua yang lagi usaha clothing, usaha kuliner dan lain-lain, semangat terus dia membuat sesuatu yang beda dan kreatif lagi dan lebih keren lagi, Kualitas ya. kualitas lagi yang pertama sih. Iya, Nomor iya. one untuk kualitas. Dan Karena itu- banyak menurut gua produk lokal itu sebenarnya dia punya potensi, iya tapi ya itu tadi, tapi lu punya andilan gede menurut gua cuy, karena kan lu kan bisa dekat sama mereka. Itu tugas lu untuk nge-influence mereka untuk yang tadi merhatiin si kualitas, lebih kreatif lagi bikin produknya gitu loh. Tapi sering kok di YouTube lu ya, lu Ada sering review. nge-review ya, Nge-review, nge-review iya. produk-produk. Pastilah plus minus lah. Ya. ya ya. ada aja. Sampai sekarang masih ada head comment? Ada nih, baru buka aja gua ada nih. Coba apa Bacain tuh? dong, bacain. Coba dibacain. Ya. Gua kemarin capture Tapi gua nggak tahu soalnya kan baru gua collab sama Panji positif cuy. Positif apa? Iya positif, enggak komennya Sekarang sensi banget dengan itu sensi lo positif. positif lo ngeri. Iya makanya rata-rata nih ya kita lihat. Coba kita mau lihat komen apa aja yang ada di channel YouTube-nya dia. Yang terbaru, yang terbaru. Dut dihina atau direction maju terus positif aja, thank you, lo payin dulu. Demi apapun gua kesini gara-gara arah bukan lo. Iya nggak apa-apa. Nah, Ya. Lu balas. Enggak Bas. Oh. Gua dulu pernah komen di salah satu video lu, Dut. Kalau gua pengen tahu lu setahun kemudian, dan lu sempat balas komen gua kalau pengen ada mobil Civic di depan rumah lu. Sekarang gua yakin Civic bakal secepat datang ke rumah lu. Tetap betul. Amin. Civic, Honda Civic ya. ya. Jadi di samping semua yang head speed, head Iya. comment itu masih ada yang orang kasih Ada, asumsi iya. positif. Ada itu lagi yang nih. bikin lu tetap semangat. Semangat gua, untuk seneng banget bikin gua. konten. Seneng banget. Ada Iya. kata-kata gini, gua lupain dulu yang ini ya. Yang Civic. Mudah-mudahan cepat 100k subscriber. Amin. Amin. Respect. Amin. Amin. Setelah di Bang Panji saya jadi hormat sama Mas Mundut. Saya ikhlas subscribe Mas Mundut, sukses ya. One and only, gila. Sekarang ya daripada Wah, nggak ada komen nih, nah, susah. daripada video yang awal mungkin yang dia review berapa harga outfit lo, sekarang udah lebih banyak yang ngasih positif karena lu berhasil nunjukin kalau lu tetap bisa berkarya cuy. Iya itu. Iya kan? Iya. Setelah setahun yang lalu lu diinjek-injek sama orang, sekarang lu masih ngasilin karya gitu loh. Iya itu dia. Iya kan? Alhamdulillah. Ya keren sih. Dan buat kalian semua jangan lupa subscribe channelnya Bro, oke? Oke. Gila. Ini mana nih? Sana ya? Sana dong. Iya. Jangan lupa buat subscribernya Mundut, Subscribe. tolong Ramekan. subscribe kita ya. Traveling nih Ramekan, buat kalian semua. ramekan. Traveling. Ramekan di bawah ini. Apaan lagi, cuy? di bawah ini. Pokoknya kampung halaman kalian yang ada bagus-bagusnya, Oh, iya. pemandangan indah langsung Boleh, aja. Benar. Dan kuliner yang mantep. Kan Panji udah nih. Iya. Panji Pragiwaksono udah. Nah, videonya udah ada di YouTube-nya. Oh. Panji udah, sekarang mau siapa?
Apa ya? Diundang di podcast Dedi. Deddy Corbuzier. Oke, Mas Dedi, tolong undang. Aing bahas Ayo naon? Mas Deddy Dukun, Bahas naon? silakan. Deddy Dukun kan? Aku punya tetangga namanya Dedi. Oke Om Deddy. Iya itu sih. Deddy Dores atau Deddy apa nih? Dedi Corbuzier kan? Corbuzier. Oke, nanti kita Deddy punya kontaknya cuy. Corbuzier, Nanti kita jadwalin. Oke, kalau aku Dedi Walhadi. Sebelum kita closing, kita mau Mau minta apa yang didapat sama kita masing-masing nih berempat gitu loh. Ngeluarin satu statement apa yang kalian dapat dari perbincangan kita sore ini gitu. Kalau gua sih ini ternyata orang yang lebih tua nggak salah untuk belajar sama orang yang lebih muda. Keren. Keren Oke, sih. sekarang Kak Daniel, dari Kak Kak Daniel. Daniel. Saya harus catat di Instagram nih. Kalau gua mah gua bangga dengan umur kayak gini, dia sudah punya pikiran yang besar banget untuk memajukan bangsa sendiri, utamanya itu. Yes. Majuin bangsa sendiri itu susah loh. Susah kan? Iya. Karena kita melawan dengan orang-orang yang dari diri kita sendiri, dari bangsa kita sendiri. Saya belajar banget. Soekarno bilangnya kayak gitu. Kalian enak melawan kita enak lawan TNI. Nah, ya, jadi kita lebih sulitnya lawan warga negeri kita sendiri kayak gitu. Iya, Kayak gitu saya lah, sambung Jan. dengan perkataan dia, kata Soekarno, kalau mau memajukan bangsa, kasihlah pemuda-pemuda yang kreatif. Hanya dengan minum kopi bisa buat bangsa kita tuh maju. Dia namanya mundur tapi dia tetap maju. Gitu. Keren. Itu aja keren. Namanya boleh mundut tapi dia tetap maju. Yes, keren. Kalau gua sih intinya menjadi muda itu harus menjadi kreatif gitu. Jadi jangan malas, harus banyak berkarya, banyak mencoba, pasti bisa. Oke. Gue belok aja ya ini mah. Buat anak-anak muda semua, buat gue sih intinya gini aja cuy. Manfaatin apa yang kalian punya ketika kalian masih dibiayain sekolah, kuliah, tempat tinggal enak, makan enak, apalagi kalian yang keluarganya masih utuh, nggak broken home, semangat. Pokoknya itu manfaatin semua. Nggak ada yang mau kayak tinggal sendiri jauh dari orang tua. Ya gue pribadi gue pengen ngeliat kayak teman-teman gue tidur nyenyak, main HP ya kan, gak mikirin gue besok makan apa atau enggak. Pokoknya kalian manfaatin itu semua, kuliah, sekolah. Ya misal kalian berdagang atau usaha, semangat terus intinya. Semoga kalian jalan terus, sukses selalu dan tetap bersyukur. Intinya mah jangan gampang puas dengan apa yang kalian hasilkan dan jangan gampang terlalu tersinggung sama perkritikan orang atau kata-kata orang lain. Intinya mah good bless buat kalian semua. Oke, yeay. Sarang yo. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.